사기꾼? 무신 안 하나? 너 그러다 걸리면 한 방에 훅 간다. 걸리면 되지. 아는 얼굴이야? 그 사기꾼만 골라서 사기치는 그 희대 사기꾼 장두칠이 사망한 것으로 밝혀졌습니다. 장두칠이 살아있습니다. 잡자. 검사님께서 나랑? 원하는 게 같으니까. 어떻게 판을 키울 거야? 판 다시 짜야죠. 팀플레이로. 장두칠 위치 따려면 곽승건 숨 쉬는 것까지 감시해야 돼. 응, 붙었어. 춘자가 시간 좀 끌어줘. 걸려들었어. 조건이 좋군요. 잠깐. 딱 속기 좋게 만들어놨네요. 우리한테 접근한 의도가 뭡니까? 철수. 와, 완전 계획적이었단 얘기네. 무슨 소리야? 내가 장두칠만 죽이고 끝낼 줄 알았어? 이 새끼 싹 틀어서 뭐하고 다니는지 알아보라고. 제대로 한판 벌여보죠. 걸? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Mozarat Nadiwati dan pada kesempatan kali ini saya ingin meresensi dua buah film. Yang pertama film The Swindlers dan yang kedua film Money. Yang pertama film The Swindlers. Film yang disutradarai oleh Jang Chan-won dan diproduseri oleh Sun Chang-yeon itu diproduksi oleh Showbox dan diterbitkan pada tahun 2017 dengan durasi film 117 menit. Lalu film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Hyun Bin yang berperan sebagai Hwang Ji-sung, Yoo Ji-tae yang berperan sebagai Jaksa Park Hae-soo, lalu ada Heo Sung-tae yang berperan sebagai Jang Do-chil, Bae Sung-won yang berperan sebagai Go Sok-dong, Sung-won yang berperan sebagai Wak Seung-gun, Nanda yang berperan sebagai Chon-ja, lalu An Hae-soo yang berperan sebagai Kim. Saya mau menceritakan sinopsis dari film The Swindlers ini. Jadi pada awalnya ada seorang bernama Jang Do-chil. Dia ini adalah seorang penipu ulung yang telah menipu warga di suatu wilayah dan mengambil uang mereka lalu pergi kabur melarikan diri. Pada keesokan harinya ayah dari Hwang Ji-sung ini tewas bunuh diri di gudang di mana dia bertemu oleh Jang Do-chil. Tapi sebenarnya Hwang Ji-sung ini sadar bahwa sebenarnya ayahnya ini tidak melakukan bunuh diri tapi melainkan dibunuh oleh Jang Do-chil. Akhirnya karena rasa balas dendam dan amarahnya dia akhirnya pergi berkelana untuk mencari Jang Do-chil. Lalu di sisi lain ada seorang jaksa bernama Park Hae-soo. Dia juga sedang mencari keberadaan Jang Do-chil untuk menutupi kasus korupsi yang sebenarnya dia sendiri dan pejabat-pejabat lain itu terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Di saat dia mencari ini, dia nggak sendirian, dia dibantu oleh 3 penipu lainnya, yaitu Go Sok-dong, Chon-ja, sama Kim. Pada saat di tengah pencarian mereka bertemu oleh Hwang Ji-sung. Lalu karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk menangkap Jang Do-chil, akhirnya mereka bekerja sama. Mereka itu melakukan aksinya itu dengan cara penipuan juga. Jadi Hwang Ji-sung itu berpura-pura untuk menjadi seorang milik perusahaan ternama untuk memancing anak buah dari Jang Do-chil ini. Nah, akhirnya mereka memancing anak buah dari Jang Do-chil ini dan akhirnya mereka menemukan sebuah informasi bahwa Jang Do-chil sebenarnya masih hidup dan sedang berada di Thailand. Lalu pada akhirnya Park Hae-soo ini sadar bahwa Hwang Ji-sung itu telah mengkhianati dirinya. Nah, karena mereka sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari anak buahnya Jang Do-chil, akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa anak buah Jang Do-chil dan Jang Do-chil akan bertemu di gudang. Lalu setelah itu mereka ke sana sebelum Jang Do-chil dan anak buahnya datang. Lalu di sana Hwang Ji-sung ditangkap sama
anak buah Park Hae-soo yang lainnya untuk dibunuh. Lalu akhirnya anak buah Jang Do-chil itu datang, dan akhirnya saat mereka membuka pintu, Park Hae-soo ini kaget kalau ternyata si Jang Do-chil yang dia kira Jang Do-chil itu ternyata Hwang Ji-sung. Plot twist. Itu kenapa? Karena sebenarnya si Hwang Ji-sung ini niat utamanya tuh bukan buat menangkap Jang Do-chil, tapi menangkap si Park Hae-soo ini dengan melakukan penipuan juga, dan akhirnya Park Hae-soo dan para pejabat-pejabat lainnya ditangkap. Lalu suasana latar dari film ini tuh ada menegangkan, sedih, dan amarah. Lalu waktunya itu ada pagi, siang, dan malam. Lalu tahun 2008 dan tahun 2017. Lalu latar tempatnya itu ada di Seoul, Thailand. Terus gaya bahasa dari film ini tuh enaknya dia menggunakan bahasa sehari-hari, tapi di film ini bahasa mereka juga agak kasar dengan menggunakan umpatan-umpatan. Terus amanat yang bisa diambil dari film ini tuh jangan pernah buat menipu orang lain gitu, karena apalagi untuk kepentingan sendiri, karena kita nggak bakal tahu apa yang akan terjadi sama orang yang telah kita tipu. Mungkin aja dia bisa sampai kayak bunuh diri gitu kan, sangat merugikan orang lain. Jadi kalau misalnya ingin sesuatu itu, kalau bisa ya menggunakan cara yang benar, jangan sampai dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan menipu. Jadi kesimpulan dari film ini, film The Swindlers ini film yang bertemakan kriminal atau kejahatan, dan dia kayak temanya tuh menipu seorang penipu gitu. Dan film ini juga memiliki plot yang sangat bagus menurut saya, soalnya dia kayak plot twist banget gitu kan, kayak bagus aja gitu. Jadi buat orang-orang yang suka plot yang gak terduga kayak gini tuh, ini bagus banget. 대한민국에서 가장 많은 돈이 오가는 곳. 증권시장 하루 평균 거래대금 7조 원. 나는 주식 브로커다. 삼성전자 동명증권 영업이름 조일현입니다. 우림전자 이마트 시장가로 맨날 지금 당장. 첫 거래 골인. 야, 이 새끼야, 내가 팔렸지 언제 살았어? 내 돈 못 살할 거냐고? 이런 거 못 치고 잘리고 싶어서 그냥. 그게 그렇게 어렵냐? 지금 네가 받고 있는 수수료에서 1,000배 정도 벌 수 있는 기회를 준다 그러면은 뭐든지 할 수 있겠냐? 조일현 씨, 누구시죠? 저를 만나러 오신 거 아닙니까? 번호표라고 불린 사람이 하나 있거든? 이 바닥에서는 정말로 신화적인 존재라는 거. 다시는 이런 기회가 안 온다. 총 거래 금액은 7천억. 일현식은 50억 정도 들어가겠네. 또 어디서 이렇게 던져대는 거야? 저희랑 같이 좀 가시죠. 난 계획한 일에 변수가 생기는 걸 좋아하지 않습니다. 정신 차려, 형. 이용당하고 있는 거라고. 일현 씨가 생각이 많아지셨네. 세상 돈들이 전부 다 네 것처럼 보이나 보네. 나는 부자가 되고 싶었다. Yang kedua ada film Money. Film yang disutradarai oleh Park Nori dan diproduseri oleh Yeon Jon Bin dan Han Jae Duk ini diproduksi oleh rumah produksi Sanai Picture dan Moonlight Film. Film ini memiliki durasi selama 115 menit dan diterbitkan pada tahun 2019. Pemain dari film ini sendiri juga pemain yang sudah terkenal, yaitu Ryu Jun-yeol yang berperan sebagai Choi Il-hun, lalu Yoo Ji-tae, ya dia lagi yang berperan sebagai Byun Ho-pyo atau nanti akan disebut dengan Tiket, lalu Jo Wo-jin yang berperan sebagai Han Ji-chol. Jadi sinopsis dari film ini tuh ada seorang pemuda bernama Choi Il-hun
dia itu tuh adalah seorang pialang baru di sebuah perusahaan terkenal di Yoido. Nah, si Choi Il-hun ini juga mempunyai mimpi dia ingin menjadi orang kaya. Nah, karena pada hari pertama dia kerja itu dia belum bisa apa-apa dan gak ngerti apa-apa, dan dia gak ngasihin apa-apa, sementara dia juga kayak punya masalah finansial gitu di keluarganya. Akhirnya salah seorang temennya dia ini yang di satu timnya dia ini kayak nawarin dia buat ikutan bisnis penipuan saham gitu yang dilakukan sama tiket itu tuh kayak nama lain dari seorang gitu. Nah, akhirnya si Choi Il-hun ini kayak tergiur gitu, meskipun dia tuh sebenarnya punya etika yang bagus, tapi karena dia udah tergiur banget, akhirnya dia setuju buat kerja bareng sama si tiket ini. Lalu akhirnya dia dipertemukan oleh tiket dan mulai melakukan bisnis dari penipuan saham tersebut. Setelah dia bekerja sama dengan tiket yang memiliki nama asli Byun Ho Pyo, itu dia kayak menjadi kaya gitu. Dia menjadi kaya dan memiliki banyak uang setelah dia bekerja sama. Dia melihat kantor itu ada orang-orang dari kejaksaan. Nah, salah satu orang itu ternyata adalah seorang pengawas dari badan pengawas keuangan gitu di Korea bernama Han Ji-chol. Han Ji-chol ini tuh merasa ada sebuah kejanggalan gitu. Kalau misalnya kok tiba-tiba banyak banget nih orderan saham gitu dari luar. Nah, jadi si Han Ji-chol ini tuh sebenarnya juga dia kayak pengen nangkep si Byun Ho Pyo ini. Di sini tuh Han Ji-chol itu curiga kalau misalnya si Choi Il-hun ini tuh kerjasama sama Byun Ho Pyo untuk melakukan penipuan saham. Han Ji-chol ini mengumpulkan segala informasi dan akhirnya dia dapatkan informasi bahwa si Choi Il-hun ini emang beneran kerjasama sama Cho Byun Ho Pyo, tapi dia nggak punya bukti konkret untuk menangkap Choi Il-hun sama Byun Ho Pyo. Nah, di sisi lain itu akhirnya Cho Il-hun itu tahu kalau misalnya ada 2 orang pialang juga yang sempat kerja sama Byun Ho Pyo itu meninggal karena Byun Ho Pyo. Jadi kayak dia merasa bersalah gitu, jadi dia tuh kepikiran buat mengkhianati si Byun Ho Pyo ini. Lalu akhirnya dia bertemu dengan Byun Ho Pyo di stasiun bawah tanah. Karena di situ Byun Ho Pyo merasa kalau misalnya dia udah dikhianatin sama Choi Il-hun. Nah, di situ dia udah mau kabur gitu dan hampir hilang di antara orang-orang yang mau naik kereta bawah tanah. Di sisi lain si Han Ji-chol ini berusaha lari ke stasiun bawah tanah buat menangkap Byun Ho Pyo. Nah, akhirnya Byun Ho Pyo tertangkap. Lalu pada saat itu si Choi Il-hun ini kan harusnya dia ditangkap juga kan, karena dia juga udah terlalu melakukan penipuan, tapi dia berhasil pergi menggunakan kereta bawah tanah. Lalu latar dari film itu yang pertama adalah latar suasana film ini itu dia menegangkan dan penuh dengan amarah. Lalu latar waktu itu dia siang dan malam. Lalu latar tempatnya itu dia ada di Korea Selatan, di Yoido tempatnya. Alur dari film ini sendiri itu alur maju dan sudut pandangnya itu dari sudut pandang si Cho Il-hun ini atau sudut pandang orang pertama. Lalu gaya bahasa dari film ini tuh dia menggunakan bahasa sehari-hari, cuman gaya bahasa dia tuh juga ada kata-kata bahasa ekonomi gitu, jadi gak terlalu dimengerti gitu buat orang masyarakat awam gitu yang gak terlalu ngerti ekonomi gitu. Amanat dari film ini juga kayak kita boleh
punya cita-cita yang tinggi, tapi kalau bisa kita melakukan usaha untuk mencapai cita-cita ini juga dengan cara yang baik, dengan tidak cara yang tipu menipu, dan juga kita punya prinsip, kita pegang teguh prinsip itu. Jadi jangan sampai kita kayak melanggar prinsip atau etika juga, sehingga bisa merugikan orang lain pada saat kita mencapai cita-cita kita sendiri. Kesimpulan film ini tuh, kan film ini bergenre kriminal atau kejahatan. Terus film ini tuh bertemakan kayak penipuan saham gitu. Jadi ini filmnya ekonomi banget menurut saya. Terus film ini juga plotnya tuh dapat dimengerti gitu loh. Plotnya nggak kayak yang plot twist kayak film The Swindlers gitu. Jadi plotnya ini tuh bagus, kayak gampang dimengerti oleh orang-orang gitu. Jadi itu dia film yang saya resensi kali ini, film The Swindlers dan film Money. Jadi menurut saya sih ini film recommended sih buat yang suka sama film-film Korea gitu. Gini aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf kalau misalnya saya ngomongnya agak terbelit-belit. Terus udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.